Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, pengembang game Candy Crush King Studio dikabarkan melakukan gelombang pemutusan hubungan kerja besar pada awal Juli 2025. Ya, sekitar 200 karyawan atau sekitar 10% dari total tenaga kerjanya terkena dampak kebijakan restrukturisasi. Studio pengembang game Candy Crush yang berada di bawah naungan Microsoft Gaming, King, dikabarkan melakukan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK besar pada awal Juli 2025. Sekitar 200 karyawan atau sekitar 10% dari total tenaga kerjanya terkena dampak kebijakan restrukturisasi yang disebut-sebut sebagai bagian dari langkah efisiensi lebih luas di seluruh divisi Microsoft Gaming. Ironisnya, sebagian besar posisi yang dihapus kemudian diisi oleh alat kecerdasan buatan atau AI yang sesungguhnya turut dikembangkan oleh tim internal King sendiri. Langkah ini memicu protes dari para pegawai yang merasa kerja keras mereka justru dipakai untuk menggantikan keberadaan manusia demi efisiensi biaya operasional. Microsoft mengatakan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya transformasi digital yang diklaim akan mempercepat produksi konten dan mengurangi biaya. Namun para kritikus menyoroti bahwa AI generatif sejatinya memerlukan proses feedback loop berkelanjutan dari manusia untuk menjaga kualitas game. Tanpa keterlibatan kreator asli, risiko munculnya bug dan konten yang terkesan repetitif justru meningkat, yang pada akhirnya dapat menurunkan retensi pemain. Dampak peristiwa ini tidak hanya dirasakan di markas besar King, tetapi juga memberi peringatan bagi industri game mobile global termasuk Indonesia. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Nintendo resmi mengumumkan pemeran utama film live action The Legend of the Zelda yang telah ditunggu-tunggu penggemar di seluruh dunia. Shigeru Miyamoto, pencipta seri game legendaris ini, mengumumkan melalui akun X resmi Nintendo terkait dua aktor, Bro Bagason dan Benjamin Evan Ainsworth, yang akan berperan sebagai Princess Zelda dan Link. Nintendo resmi mengumumkan pemeran utama film live action The Legend of Zelda yang telah ditunggu-tunggu penggemar di seluruh dunia. Shigeru Miyamoto, pencipta seri game legendaris ini, mengumumkan melalui akun X resmi Nintendo terkait dua aktor muda berbakat yang telah mereka tunjuk untuk menghidupkan karakter ikonik semesta hero, Bro Bagason, akan memerankan Princess Zelda, sementara Benjamin Evan Ainsworth berperan sebagai Link. Kedua aktor muda ini dipilih dengan cermat berdasarkan kesesuaian usia karakter. Bro Bagason yang lahir tahun 2004 memiliki pengalaman akting yang solid meski masih berusia 21 tahun. Ia dikenal lewat perannya dalam serial drama kriminal Three Girls dan serial misteri The Jetty yang tayang di BBC One. Sementara itu Benjamin Evan Ainsworth yang berusia 16 tahun juga bukan nama baru di industri hiburan. Ia pernah mengisi suara Pinocchio dalam remake live action Disney 2022 dan berperan dalam serial Netflix The Haunting of Bly Manor karya Mike Flanagan. Meski ini menjadi peran terbesar dalam karir keduanya, pengalaman mereka di depan kamera dianggap memadai untuk menghadapi tantangan adaptasi game ikonik ini. Film ini merupakan hasil kolaborasi antara Nintendo dan Sony Pictures dengan Wes Ball yang dikenal lewat franchise Maze Runner sebagai sutradara. Kombinasi ini diharapkan menghasilkan adaptasi yang tidak hanya memanjakan penggemar game, tapi juga dapat menarik audiens main. Ya, pemirsa, Rode, perusahaan Australia yang memproduksi mikrofon, resmi mengumumkan Rode Wireless Micro Camera Receiver. Ya, model receiver ini menjadi tambahan di ekosistem mikrofon Nickrable Rode Wireless Micro. Rode, perusahaan Australia yang memproduksi mikrofon, resmi umumkan Rode Wireless Micro Camera Receiver. Model receiver ini menjadi tambahan di ekosistem mikrofon Nickrable Rode Wireless Micro. Dengan tambahan Rode Wireless Micro kamera receiver kini, Rode Wireless Micro yang diluncurkan November 2024 memiliki sistem mikrofon yang bisa digunakan juga ke perangkat kamera. Saat digunakan, modul receiver ini juga bisa tersambung ke dua mikrofon nirkabel wireless micro untuk mendukung perekaman audio dual channel. Pengguna juga bisa menghubungkannya ke perangkat iOS dan kompatibel dengan beberapa aplikasi seperti Rode Capture, Rode Central, dan Rode Reporter. Untuk ketahanan baterai juga sangat lama, bisa hingga 21 jam dan mendukung pengisian daya lewat port Type-C. Berkat fitur deteksi, daya modul receiver ini akan otomatis mati saat dilepas dari kamera. Berbagai sumber IDX Channel. MSI resmi merilis perangkat handheld gaming cloud A8. MSI berhasil menjadi pabrikan pertama yang menggunakan prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme ke perangkat konsol genggam. Cloud A8 saat ini sudah tersedia di pasaran Taiwan.
MSI resmi merilis perangkat handheld game Cloud i8. MSI berhasil menjadi pabrikan pertama yang menggunakan prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme ke perangkat konsol genggam. Desain Cloud i8 tampil lebih segar dengan desain baru. Tarikan garis keempat sisi bodinya terlihat lebih tegas dan tajam. Untuk menonjolkan aura gaming, konsol genggam ini juga dilengkapi dengan sistem pencahayaan RGB. Layar berukuran 8 inci dengan resolusi 1920 x 12.000 pixel, menawarkan refresh rate 120 Hz mendukung VRR, cukup warna 100% sRGB, serta tingkat kecerahan maksimal 500 nits. Dari sisi daya, MSI membekali dengan baterai 6 sel berkapasitas 80 Wh yang cukup besar untuk kelasnya. Perangkat ini menjalankan Windows 11 Home dengan bobot sekitar 765 gram. Fitur lain MSI Cloud i8 mendukung besaran RAM hingga 24 GB, ruang penyimpanan SSD, sistem pendingin cooler Bose HyperFlow, tersedia slot microSD, dilengkapi sensor sidik jari. MSI Cloud i8 saat ini sudah tersedia di pasar Taiwan terlebih dahulu dengan harga pre-order sekitar $950 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, Huawei kembali ke puncak pasar ponsel pintar China untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun. Pencapaian ini terjadi di tengah penurunan penjualan industri secara keseluruhan. Huawei kembali ke puncak pasar ponsel pintar China untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun. Di mana Huawei berhasil mempertahankan pangsa pasar sekitar 18% pada kuartal 2 2025. Sementara para pesaing utama seperti Vivo dan Oppo mengalami penurunan. Sementara menurut data IDC, total pengiriman ponsel di China sendiri turun 4% menjadi 69 juta unit. Pembatasan ekspor Amerika Serikat memaksa Huawei mengembangkan teknologi sendiri termasuk chip berbasis AI buatan dalam negeri. Langkah ini membuat Huawei lebih tangguh dibanding kompetitornya. Perusahaan juga mengandalkan desain inovatif untuk menarik konsumen lokal. Pada 2024, Huawei merilis ponsel lipat ganda pertama di dunia dan perangkat berbasis sistem operasi Harmony OS. Perusahaan meninggalkan Android milik Google demi mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat. IDC mencatat pasar ponsel China mengalami penurunan setelah 6 kuartal pertumbuhan berturut-turut akibat berkurangnya subsidi pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Nissan ambil langkah ekstrim untuk selamatkan bisnis dari ancaman kebangkrutan. Produsen mobil asal Jepang ini akan memangkas jumlah pabrik secara signifikan. Perusahaan otomotif asal Jepang Nissan akan menutup fasilitas manufaktur dari 17 menjadi 10 pabrik. Pabrik utama di Oppama, Jepang akan berhenti beroperasi mulai Maret 2028. Produksi akan dipindahkan ke Nissan Motor Kyushu di Fukuoka sebagai bagian restrukturisasi global. Langkah ini mengikuti rencana Nissan untuk memangkas kapasitas global dari 3,5 juta menjadi 2,5 juta unit per tahun. Penutupan pabrik Shonan juga akan dilakukan pada Maret 2027, di mana Nissan ingin tekan biaya produksi dan perkuat keuangan perusahaan. CEO Nissan, Ivan Espinosa, menyebut keputusan ini sulit namun perlu diambil. Adapun Nissan hadapi penurunan penjualan di Amerika dan China serta beban utang besar. Perusahaan juga menjajaki opsi pemanfaatan aset dengan beberapa mitra, namun detailnya masih dirahasiakan. Berbagai sumber ada di channel.